Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri atau tanda-tanda masing-masing kalimat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat itu ada 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Masing-masing dari ketiga kalimat ini memiliki ciri-ciri tersendiri untuk bisa membedakan antara kalimat isim, fiil, dan huruf. Selain dari makna masing-masing yang merupakan ciri khas dari kalimat tersebut, kita bisa mengetahui masing-masing kalimat dengan tanda-tanda yang dimiliki. Jadi, manakala kita menemukan sebuah susunan kalimat, maka kita bisa menentukan macam kalimat tersebut dengan melihat ciri-ciri yang ada, sekalipun kita masih belum mengetahui makna dari kalimat tersebut. Jadi intinya tiap-tiap kalimat ini memiliki tanda khas, ciri khas untuk bisa ditentukan mana kalimat isim, mana kalimat fiil, dan mana kalimat huruf. Kita mulai dari kalimat isim. Kalimat isim itu memiliki 4 ciri-ciri atau 4 tanda. Tanda yang pertama adalah manakala suatu kalimat tersebut didahului oleh al. Jadi, jikalau ada kalimat yang diawalin dengan al, maka kalimat tersebut adalah kalimat isim. Kita ambil contoh seperti lafadz Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Dalam rangkaian kalimat ini terdapat 2 kalimat yang diawalin dengan al, yaitu alhamdu dengan al-alamina. Maka kita bisa mengetahui bahwa kedua kalimat tersebut adalah kalimat isim. Dilihat dari tandanya, yaitu masing-masing kalimat tersebut diawalin dengan al. Ini adalah tandanya. Kemudian kita ambil contoh yang lain seperti lafadz Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga bisa disebut dengan isim karena kedua kalimat tersebut diawali dengan al dan lain sebagainya. Ini adalah tanda yang pertama dari kalimat isim. Selanjutnya tanda yang kedua adalah manakala di ujung kalimat tersebut terdapat tanwin. Jadi kalimat yang huruf akhirnya bertanwin, maka kalimat tersebut bisa ditentukan sebagai kalimat isim. Kita ambil contoh seperti wailun likulli humazatin lumazah. Wailun humazatin lumazah. Kalimat wailun, humazah, dan lumazah ini bisa ditentukan sebagai kalimat isim. Kenapa? Karena pada huruf akhir dari masing-masing kalimat tersebut diakhiri dengan tanwin. Maka hal tersebut bisa menjadi penentu bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim karena terdapat tanwin. Ciri yang ketiga dari kalimat isim adalah manakala pada kalimat tersebut didahului oleh huruf jer. Huruf jer itu apa? Huruf jer adalah huruf yang dapat mempengaruhi kepada kalimat setelahnya untuk dibaca jer. Tanda jernya itu mudahnya berupa kasroh. Artinya, manakala ada huruf jer kemudian masuk kepada suatu kalimat, maka kalimat itu akan dipaksa oleh huruf jer itu untuk berharkat kasroh. Itu adalah huruf jer, mudahnya seperti itu. Sekalipun tanda jer nanti tidak hanya sekedar kasroh,
tapi mudahnya seperti itu. Huruf jer itu banyak, akan tetapi di antara beberapa huruf jer tersebut terdapat 7 kalimat huruf yang sering kali kita jumpain. Ketujuh kalimat tersebut adalah min, ilah, an, ala, fi, bi, dan li. Min, ilah, an, ala, fi, bi, li. Min ini bermakna dari, ilah bermakna ke, an tentang, ala atas, fi di, bi dengan, li untuk. Ketujuh kalimat huruf itu adalah huruf-huruf yang sering kali kita jumpai di literatur teks bahasa Arab. Jadi ini huruf-huruf yang sering muncul. Apakah huruf-huruf yang lain tidak muncul? Muncul, cuma jarang kita jumpain. Huruf-huruf jer ini adalah bisa memberikan pengaruh kepada kalimat setelahnya. Dan kalimat yang jatuh setelah huruf jer itu pasti kalimat isim. Kita ambil contoh seperti lafadz bait. Biasanya lafadz bait ini manakala tidak ada kalimat sebelumnya, kita akan membaca baitun. Akan tetapi ketika sebelum kalimat bait ini terdapat huruf jer, kita ambil contoh min, maka kalimat min ini yang merupakan huruf jer akan memerintahkan kepada kalimat bait untuk dibaca jer yang dalam hal ini berharkat kasroh, sehingga awalnya baitun akan dibaca min baitin, bukan min baitun. Inilah yang disebut dengan huruf jer. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh huruf jer, maka kalimat itu adalah kalimat isim. Dan tanda yang terakhir dari kalimat isim adalah kalimat tersebut dalam keadaan jer. Apa yang dimaksud dengan jer ini? Jer adalah suatu keadaan kalimat yang mengharuskan dia berada dalam keadaan tertentu dan diberi dengan tanda khusus. Salah satu dari tanda khusus tersebut adalah kasroh. Jadi, jikalau kita menemukan kalimat yang huruf akhirnya berharkat kasroh, maka kalimat tersebut bisa jadi disebut dengan kalimat isim. Sekalipun nanti tanda jernya tidak hanya kasroh. Untuk mengetahui tanda-tanda jer akan kita bahas pada bab selanjutnya. Jadi setiap kalimat yang diakhiri dengan harkat kasroh, maka kalimat tersebut bisa disebut dengan kalimat isim. Kita ambil contoh seperti maliki yaumi ad-din. Maliki yaumi ad-dini. Maliki adalah kalimat isim karena huruf terakhirnya berharkat kasroh. Yaumi kalimat isim, huruf akhirnya berharkat kasroh, dan demikian ad-dini kalimat isim karena huruf akhirnya berharkat kasroh. Ini adalah keempat dari tanda-tanda kalimat isim. Silahkan untuk dipelajari dan difahami. Kalimat yang kedua adalah kalimat fi'il. Sebagaimana kalimat isim, kalimat fi'il pun memiliki tanda-tanda. Untuk tanda yang pertama adalah manakala kalimat tersebut diawali dengan qad. Jikalau ada suatu kalimat yang diawali dengan qad, maka kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Kita ambil contoh seperti lafadz qad aflahal mu'minun. Lafadz aflaha bisa ditentukan sebagai kalimat fi'il karena sebelumnya terdapat qad. Kemudian contoh yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi. Lafadz kana
disebut dengan kalimat fi'il karena sebelum kana terdapat qad. Contoh yang lain, laqad ja'akum. Lafaz ja'a juga disebut dengan kalimat fi'il karena sebelumnya terdapat qad. Ini adalah tanda yang pertama dari kalimat fi'il. Tanda yang kedua dari kalimat fi'il adalah manakala kalimat tersebut diawali dengan huruf tanfis. Huruf tanfis tersebut ada dua. Yang pertama adalah diawali dengan sin, dalam hal ini adalah sa. Kemudian jikalau diawali dengan saufa, sin dan saufa disebut dengan huruf tanfis. Keduanya sama-sama memiliki makna akan. Kita ambil contoh seperti lafaz sayaqulus sufaha. Di sini terdapat kalimat yaqulu. Sebelum yaqulu terdapat sa. Maka lafaz yaqulu bisa dipastikan sebagai kalimat fi'il karena didahului dengan sa. Kemudian contoh yang kedua seperti lafaz saufa ta'lamun. Lafaz ta'lamun adalah kalimat fi'il. Kenapa? Karena sebelum ta'lamun di sini terdapat saufa. Sebagaimana penjelasan awal bahwa sin dan saufa ini sama-sama memiliki makna akan. Akan tetapi makna akan dari sin dan saufa ini berbeda. Untuk sin, makna akan yang terdapat pada huruf sin itu adalah manakala akan tersebut akan segera dilakukan. Jadi, jikalau pekerjaan tersebut akan segera dilakukan, maka menggunakan sin atau sa. Akan tetapi, manakala pekerjaan tersebut masih akan dilakukan dalam waktu yang agak lama, maka menggunakan saufa, tidak menggunakan sin. Seperti contoh, ana sa'akul. Saya akan makan. Kemudian saya segera makan. Karena memang pekerjaan makan tersebut segera saya lakukan, maka di sini menggunakan sin, sa. Akan tetapi, manakala pekerjaan tersebut masih lama akan saya lakukan, maka menggunakan saufa. Contohnya, saya akan pergi ke Surabaya. Kapan akan pergi ke Surabaya? 2 hari lagi. Maka di sana menggunakan saufa, tidak menggunakan sin. Kenapa? Karena pekerjaan tersebut masih lama akan saya lakukan. Ini perbedaan antara sa dengan saufa. Tanda kalimat fi'il yang ketiga adalah manakala kalimat tersebut diakhiri oleh ta, taknis, sakinah. Ta ini adalah ta, taknis ini adalah perempuan, sakinah ini maknanya sukun. Artinya ta yang merupakan tanda bahwa pelakunya adalah perempuan dan tak tersebut sukun. Jadi fungsi daripada ta itu adalah untuk menentukan atau untuk memberikan tanda bahwa pelaku daripada kalimat tersebut adalah perempuan. Kita ambil contoh seperti lafaz hadara. Manakala pelakunya adalah laki-laki, maka tidak perlu diberita. Akan tapi jikalau pelakunya adalah perempuan, maka harus diberita menjadi hadarat. Tak sukun disebut sakinah. Hadarat Fatimah. Ini adalah tak tanis sakinah. Jikalau ada kalimat yang diakhiri dengan tak tanis semacam ini, maka kalimat tersebut adalah kalimat fi'il. Dalam hal ini, kalimat hadara adalah kalimat fi'il. Ini sebagai tanda kalau pelakunya perempuan.
Bagaimana kalau pelakunya adalah laki-laki? Fatimah kita ganti dengan lafaz Zaid. Zaid adalah laki-laki, maka tidak perlu diberi ta. Cukup dengan hadoro. Zaid hadir tanpa tak taknis sakinah. Ini adalah ciri atau tanda kalimat fiil yang ketiga. Tanda atau ciri dari kalimat fiil yang keempat adalah manakala dia diakhiri dengan ta fa'il. Ta fa'il ini hampir mirip dengan ta taknis. Bedanya kalau ta fa'il, taknya tersebut berharkat, baik berharkat fathah, kasroh maupun dhammah, akan tetapi untuk ta taknis, ta tersebut berupa ta sukun. Beda yang kedua, huruf sebelum ta fa'il ini harus sukun. Sementara huruf sebelum ta taknis itu harus berharkat fathah. Ini bedanya. Jadi ta fa'il itu berharkat dan huruf sebelumnya harus sukun. Sementara ta taknis sukun dan huruf sebelumnya adalah berharkat fathah. Kita beri contoh perbedaannya. Untuk ta fa'il seperti lafaz nasortu atau ta atau ti, sama saja. Huruf sebelumnya sukun dan ta tersebut berharkat. Sementara untuk ta taknis sakinah seperti lafaz nasorot, sebelumnya berharkat fathah dan taknya adalah sukun. Lalu apa ta fa'il tersebut? Ta fa'il adalah ta yang berfungsi sebagai pelaku. Fa'il ini bermakna pelaku. Jadi ta yang berfungsi sebagai pelaku. Jikalau ta tersebut berharkat dhammah, maka pelakunya adalah saya. Jikalau berharkat fathah, maka pelakunya adalah kamu laki-laki. Jikalau berharkat kasroh, maka pelakunya adalah kamu perempuan. Dalam hal ini contoh lafaz nasortu, maka maknanya adalah saya telah menolong. Kalau nasorta maka bermakna kamu laki-laki telah menolong. Jikalau berharkat kasroh maka bermakna kamu perempuan telah menolong. Itu adalah ta fa'il. Antara ta fa'il dengan ta taknis sakinah masing-masing berada di akhir dari kalimat fi'il. Tanda yang kelima adalah manakala terdapat kalimat yang diakhiri dengan nun niswah atau juga disebut dengan nun jama' inas. Nun ini adalah nun, jama' artinya banyak, inas artinya perempuan banyak. Jadi nun jama' inas adalah nun yang bermakna perempuan banyak, sama dengan nun niswah. Nun ini bentuknya adalah nun yang berharkat fathah dan huruf sebelumnya sukun. Kita ambil contoh seperti lafaz yansurna. Yansurna, nun ini adalah nun niswah atau nun jama' inas. Fungsinya sebagai pelaku atau fa'il, sama dengan ta fa'il. Jadi pada kalimat yansurna pelakunya adalah perempuan banyak. Yansurna, mereka perempuan banyak sedang menolong. Ini adalah nun niswah. Tanda yang keenam adalah manakala diakhiri dengan nun taukid. Nun taukid adalah nun yang berfungsi untuk mengokohkan suatu pernyataan. Sebelum diberi nun taukid, maka maknanya biasa. Contohnya, Zaid memukul Hamzah. Perkataan tersebut biasa tanpa ada penekanan. Akan tetapi, setelah diberi nun taukid akan ada penekanan. Menjadi Zaid benar-benar memukul Hamzah. Adanya kata benar-benar itu memberikan pengertian bahwa pekerjaan tersebut benar-benar dilakukan. Nun taukid ini ada dua. Ada nun taukid khafifah
ada nun taukid tsaqilah. Khafifah artinya ringan, tsaqilah artinya berat. Yang dimaksud dengan ringan di sini adalah bacaannya. Kenapa? Karena nun tersebut sukun, sementara tsaqilah nunnya bertasydid. Beda dengan nun niswah, kalau nun taukid ini harkat sebelumnya adalah fathah. Seperti contoh lafaz yansuron atau yansuronna. Jikalau dibaca yansuron, maka nunnya adalah nun taukid khafifah. Jikalau dibaca yansuronna, maka nun taukidnya adalah nun taukid tsaqilah. Maknanya sama, yaitu sungguh-sungguh atau benar-benar. Jadi yansuronna artinya dia benar-benar sedang menolong. Harkat huruf sebelum nun taukid ini berharkat fathah. Jikalau nun niswah atau nun jamak inas, harkat huruf sebelumnya adalah sukun. Ini perbedaan antara nun niswah dengan nun taukid. Demikianlah tanda-tanda atau ciri-ciri dari kalimat fi'il. Dan selanjutnya kalimat yang ketiga adalah kalimat huruf. Untuk kalimat huruf, ada yang mengatakan bahwa kalimat ini tidak memiliki tanda karena dia sifatnya hanyalah kata sambung, kata bantu saja. Ada pula yang menyatakan bahwa kalimat huruf ini juga memiliki tanda dan tandanya hanya satu, yaitu manakala kalimat tersebut tidak pantas untuk diberi tanda kalimat isim maupun tanda kalimat fi'il. Jadi manakala tidak cocok diberi kedua tanda tersebut, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat huruf. Kita ambil contoh seperti lafaz min. Min ini disebut dengan kalimat huruf. Kenapa? Karena dia tidak pantas atau tidak pernah terdengar dan ditemui manakala huruf min ini diberi tanda kalimat isim maupun kalimat fi'il. Contoh, min diberi tanda kalimat isim yaitu al. Tidak pernah kita temui min ini dibaca al-min. Atau diberi tanda kalimat fi'il, qad. Qad min, tidak ada. Atau dikasih tanda saufa seumpamanya. Saufa min, tidak ada. Maka karena memang tidak pantas atau tidak pernah ditemui dia menerima tanda kalimat isim maupun fi'il, maka min ini disebut dengan kalimat huruf. Demikianlah masing-masing dari tanda macam-macam kalimat, mulai dari kalimat isim, fi'il, dan huruf. Dan diharap karena memang mengetahui ciri-ciri dari masing-masing kalimat ini adalah suatu hal yang penting, maka diharapkan atau diwajibkan bagi Anda yang ingin memperdalam dan mengetahui cara baca teks Arab untuk mengetahui masing-masing dari tanda-tanda kalimat isim, fi'il, dan huruf tersebut.